Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sukacita Tuhan menjadi bagian semua kita yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari terakhir di tahun 2024. Kita ada dalam bacaan yang kita telah baca dan dengarkan bersama, Ulangan 8 ayat 1 sampai 20, cukup panjang, dan tema yang diberikan adalah mengingat kebaikan Tuhan Allah. Mengingat kebaikan Tuhan Allah. Bacaan kita ini adalah bagian dari pidato perpisahan Musa dengan umat Israel. Kita tahu bersama Musa yang jalan tuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mengembara di padang gurun selama 40 tahun dengan segala pengalaman yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman di mana Allah menyatakan kedahsyatan kasih pemeliharaan dalam kuasa-Nya. Namun pada akhirnya bukan Musa yang bawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Yosua. Dan ini pesan daripada Musa dalam pidato perpisahannya. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan kemakmuran. Mereka akan masuk dalam babak baru, hidup sebagai bangsa yang merdeka, dan menikmati segala sesuatu yang serba berkecukupan dan makmur. Itu digambarkan pada ayat yang ke-12 dan seterusnya. Mereka akan mendirikan rumah-rumah, sapi, kambing, domba, emas bertambah banyak, dan segala sesuatu akan mereka nikmati. Negeri yang penuh dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun dan madunya. Mereka tidak perlu berhemat untuk makan roti sebagaimana yang mereka alami dalam kesusahan di padang gurun, bahkan dalam perbudakan di tanah Mesir. Tuhan memperlihatkan dalam janjinya tentang suatu kehidupan yang begitu indah ketika mereka akan masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi ada satu peringatan yang datang dengan sangat keras kepada bangsa Israel. Hati-hatilah. Hati-hatilah supaya kalau engkau menikmati segala sesuatu, itu bukan karena kekuasaan dan kekuatan tanganmu, tetapi karena Tuhan. Hati-hatilah, peringatan ini datang kepada bangsa Israel supaya mereka mengingat bagaimana Tuhan mengizinkan mereka ada dalam berbagai-bagai peristiwa kekurangan, kesusahan, penderitaan, selama mereka ada 40 hari dalam perjalanan di padang gurun. Hati-hati, karena mereka akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sediakan di tanah Kanaan. Tetapi janganlah melupakan Tuhan Allahmu. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan Bapak Mama yang hari ini akan mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana perjalanan masing-masing kita dalam pribadi-pribadi kita, dalam keluarga, bahkan dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Firman Tuhan ini mau bilang, yang pertama, kalau kita ada sampai saat ini, hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan.
Kalau saya dan Bapak Mama ada sampai saat ini, itu semata-mata hanya kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita menengok perjalanan 2024 yang kita lalui. Mungkin kita pernah ada dalam keputusasaan. Kita ada dalam kepahitan. Kita ada dalam luka. Kita ada dalam kehilangan pengharapan. Untuk pergumulan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Menarik dalam bacaan ini, Musa mau ingatkan kepada umat Israel bahwa ketika mereka lapar dan Tuhan memberikan mereka mana, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan membiarkan mereka lapar. Ketika Tuhan membiarkan pakaian mereka buruk di tubuh, kaki menjadi pakaian mereka tidak buruk di tubuh dan kakinya tidak menjadi bengkak, mereka harus menyadari bahwa Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Saya dan Bapak Mama, tidak gampang kita ada sampai saat ini. Peristiwa-peristiwa kehidupan membuat kita bergumul dengan iman, bahkan bertanya, di mana kasih-Mu Tuhan? Di mana keadilan-Mu Tuhan? Sejauh mana Tuhan mengasihi saya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sempat terlintas dalam pikiran kita. Ketika Tuhan dengan sengaja membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan. Kehilangan orang yang kita kasihi. Kehilangan orang yang mengasihi kita. Penopang kita, sandaran kita. Kegagalan dalam berbagai-bagai usaha pekerjaan. Tuhan membiarkan kita mengalaminya. Supaya kita tahu bahwa Tuhan sementara membentuk dan mengajar kita untuk berpasrah kepada Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk mengandalkan kasih dan kekuatannya. Dan kalau kita ada sampai tahap ini, sampai pada hari terakhir di tahun 2024, hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan semata. Hal yang berikut, Tuhan mau bilang kepada kita, 2025 terbentang di hadapan kita. Sebentar lagi kita masuki. Ada tanda tanya besar dalam ketidaktahuan kita, dalam ketidakpastian. Tetapi Musa mau bilang lewat firman Tuhan pada saat ini, hiduplah dalam jaminan akan keyakinan bahwa Tuhan yang kemarin ada, hari ini ada, esok tetap ada bagi kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Karena itu ingatlah Tuhan. Memang benar, kita butuh pakaian. Memang benar, kita butuh makanan. Kita butuh rumah atau tempat tinggal. Biasa kita bilang itu menjadi kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan. Ada banyak hal yang kita upayakan, ada banyak waktu yang kita habiskan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok itu. Tetapi firman Tuhan mau bilang pada saat ini bahwa Tuhan memberikan jaminan untuk kehidupan yang lebih baik setelah kita mengalami berbagai-bagai peristiwa. Tuhan sementara membentuk dan meneguhkan iman kita. Karena itu Tuhan kasih ingat kepada Musa, kasih ingat kepada bangsa Israel, dan firman Tuhan hari ini mau kasih ingat kepada kita. Jangan karena keadaan lapar dan kebutuhan untuk makan, maka kita lupa Tuhan dan firman-Nya. Jangan karena ketelanjangan dan rasa malu, karena kita butuh pakaian, maka kita melupakan Tuhan yang membuat kita hidup itu. Jangan karena kerinduan untuk punya tempat tinggal, rumah yang layak, lalu kita mengabaikan firman Tuhan.
Firman Tuhan kasih ingat kita, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau lakukan dengan setia, supaya engkau hidup. Kita hidup bukan karena makan, tetapi karena kita hidup, kita makan. Dan di dalam Tuhan, kita memperoleh segala berkat-berkat itu. Karena itu cari duluan Tuhan, yang di dalam tangannya ada kuasa untuk memberikan kita kehidupan. Kehidupan untuk menjalani berbagai-bagai peristiwa kehidupan. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita ada dalam kelaparan, kalaupun Tuhan mengizinkan kita ada dalam kegagalan, kalaupun Tuhan mengizinkan kita ada dalam berbagai penderitaan sakit penyakit, hiduplah dalam keyakinan bahwa janji Tuhan merupakan jaminan hari esok menjadi lebih baik. Selamat merayakan hari terakhir di tahun 2024. Air mata yang mengalir, Tuhan hapus. Tawa, biarlah menjadi sukacita di dalam Tuhan. Suka dan duka Tuhan pakai, kurang dan lebih, tawa dan tangis, untuk membuat kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan masih izinkan hari esok, hari pertama di tahun 2025 kita jalani, maka bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena kasih Tuhan. Karena itu hiduplah dengan terus mengingat kebaikan Tuhan bagi diri kita, bagi hidup kita, bagi keluarga kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.